Oke, materi terkait dengan transformasi geometri adalah rotasi. Pada rotasi kali ini ada beberapa aturan di dalam pergerakan atau perputarannya. Yang pertama, jika rotasinya sudut positif, maka berlawanan arah jarum jam. Berarti pergerakannya itu jika berlawanan arah jarum jam dari kanan ke kiri. Pergerakan berarti begini. Nah, seperti itu. Namun jika rotasi sudutnya negatif, maka searah jarum jam, maka pergerakannya dari kiri ke kanan seperti ini. Bagaimana pengimplementasiannya di koordinat kartesius? Perhatikan buku paket halaman 168. Di sini ada tabel 3.11. Di sini kita akan mencari bayangan hasil rotasi. Kita pakai, perhatikan di sini sudutnya negatif, seperti itu. Positif, dan positif. Di sini sudah ada petunjuknya. Jika negatif searah jarum jam. Maka kita ambil titik awal di sini 2,3. 2, di sini 2, 3, 1, 2 di sini. 3 di sini berarti ya. Maka titik yang terbentuk adalah di sini. Misalkan titik A 2,3 seperti itu. Maka bagaimana cara membuatnya? Kita garis saja, karena titiknya dari berpusat 0,0, kita garis titik dengan titik A dengan titik pusat 0,0 seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang karena dia negatif, berarti memakai arah sudutnya itu kemana? Searah jarum jam, dari kiri ke kanan, berarti ke sana. Begitu. Saya tukar posisi ya, biar saya bisa menginsert image di sini, gambar lah istilahnya. Oke, kita ambil busur di sini. Nah, kita kecilkan busur tersebut. Kita gunakan busur ini, kita paskan sehingga -90 derajat. Kita paskan ya. Kita paskan 90 kurang. Nah, seperti ini. Nah, maka garis yang terbentuk adalah sini. Sedikit miring, berarti saya butuh bantuan garis di sini. Penggaris kita paskan di sini
Nah, seperti ini. Ini sudah membentuk sudut siku. Lalu kita ambil busurnya, kita pindah, kita kasih tanda di sini bahwa ini 90 derajat berarti siku. Nah, karena pergerakannya di sana, kita sekarang menuju antara sumbu Y ke A itu 2 satuan, X ke A itu 3 satuan. Oke. Kita ambil ciri-ciri tersebut 3 dan 2 satuan. Di sini ini ada titik yang terbentuk di sini. Ke sini 2 satuan, ke sana 3 satuan. Maka titik ini yang dimaksud. Sehingga koordinatnya menjadi bayangannya H aksen. Di sini berarti 3, di sini negatif 2, berarti 3, negatif 2. Sehingga hasil bayangannya di sini saya tuliskan di sini, saya warna biru. 3, negatif 2. Di bawahnya di nomor 2 ini ada keterangan secara general suatu titik awal X, Y searah jarum jam sama, berarti ini searah jarum jam. Maka perhatikan dari contoh 1, 3 posisinya tetap 3, berarti Y menjadi di depan, berarti Y nya di depan, terus X nya 2 di belakang tapi dinegatifkan, negatif X, seperti itu. Sehingga kita sudah mendapatkan rumus rotasi jika suatu titik X, Y dirotasikan ya, rotasi itu 0,0 sejauh min 90 derajat, maka didapat adalah Y, min X, seperti itu. Sudah dapat rumusnya. Sementara itu di buku paket nomor 3 di sini saya lingkari lagi nomor 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 nih ya. Udah bisa di sini nomor 3 ya. Di sana 90 derajat sudutnya. Maka berlawanan jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Maka kita buat 2.3 ini berlawanan arah jarum jam. Berarti saya rubah merah, ini ya merah misalkan. Merah. Berarti ke kanan, ke kiri. Maka kita buat sudut, kita buat, oke, garisnya itu ada di mana ya? Nah, kita garis, paskan di sini, dipaskan di busurnya, kita buat di sini garis, set, kita hilangkan penggarisnya, kita ambil busurnya, kita singkirkan. Nah, sudah kita dapat siku-siku di sini. Nah, kita lihat titik yang tersinggung oleh garis ini. Ini ada di sini. Nah, ke kiri 3, ke atas 2. Maka titik ini adalah di sini, ini adalah 2, di sini adalah min 3. Sehingga bayangan yang terbentuk di sini itu adalah negatif 3,2. Sehingga
Ketika negatif 3 itu di perumpamaan adalah X, Y dari 2,3, maka rumus yang dia dapat adalah dari Y ya, ini X, ini Y. Berarti yang depan itu adalah negatif Y, dinegatifkan, X nya tetap seperti itu, sehingga kita dapat rumus X, saya ganti ini ya, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,090 derajat, maka rumusnya negatif Y, X seperti itu. Oke, kita sekarang fokus ke negatif 90 sudah, 90 sudah, kita fokus ke 180 derajat. Tapi kita pakai yang ini, yang secara general X, Y dengan sudut min 180, X, Y dengan sudut 180 derajat. Seperti itu. Kita coba ya di sini. Kalau 180 derajat sudut yang dibuat, kita praktekkan memakai busur. Tadi garis merah ini sudah 90, berarti kita tambahkan menjadi 90 juga. Kita buat di sini masih kurang belok. Kita paskan. Nah, seperti ini. 90 derajat. Kita garis busurnya ini yang sudah dibuat, kita garis paskan. Oke. Misalkan kita pakai warna lain, ungu misalkan, kita garisin garis ungu. Nah, seperti itu. Kita singkirkan penggarisnya, kita singkirkan busurnya ini. Nah, sekarang sudut yang terbentuk dari A2,3. Jadi sini ya, ini sudah 180 derajat. Tanda panah yang saya kuningkan ini sudah 180 derajat dari titik A2,3. Sekarang kita cari titiknya di sana, mana yang dimaksud. Nih, 2, di sini di 3. Ini ada titik yang pas di sini. Nah, di sini titiknya negatif 2, di sini 3. Maka bisa kita tulis di sini A yang baru berapa di sini? Negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Berarti kita bisa simpulkan di sini X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Ternyata 2,3 2-nya ini, saya kasih tanda di sini, 2-nya ini menjadi negatif 2, 3-nya jadi negatif 3. Maka bisa kita tulis X-nya menjadi negatif, Y-nya juga menjadi negatif seperti ini. Ini dari kanan ke kiri 180. Kalau negatif 180 sama, dari kanan ke kiri yang terbentuk garisnya juga sama di sini ternyata. Berarti kalau kita tulis di sini X, Y dirotasikan dari pusat 0,0 dengan sudut min 180 derajat atau sudutnya negatif sama ternyata. Seperti itu. Terkait dengan sudut 180 derajat. Oke, sekarang yang 180 sudah, positif 180 sudah. Sekarang yang 270 nih ya, 270
Ini ya, ini 270 positif dengan negatif. Saya buat di sini warna yang lain aja, pink lah istilahnya. Oke. Dari titik A ke ungu, garis ungu 180 ditambah 90 270 kembali ke garis biru ya. Dari A saya deskripsikan di sini, ini saya sembunyikan di sini. Oke. Dari titik A, arah kiri ke kanan ternyata posisinya sama dengan titik bayangan jika rotasinya negatif 90 derajat. Jika kita pakai 270 derajat saat berlawanan jarum jam, yang saya gambar pink, garis pink itu kembali ke sana, maka dapat disimpulkan bahwa X, Y ketika terkena rotasi dengan pusat 0,0 270 derajat itu sama dengan rotasi negatif 90 Y, min X, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan negatif 270 derajat? Berarti searah jarum jam. Berarti titik A arahnya dari kanan ke kiri karena negatif, sama dengan kita gambar. Saya pakai warna yang belum ada di sana, biru ini, misalkan biru ini berlawanan dari kanan ke kiri ke sana 270 persis dengan yang garis merah itu. Garis merah itu ternyata 90 derajat, maka bisa ditulis sama dengan titik bayangan rotasi 90 derajat. Maka rumusnya sama, maka penulisannya rotasi pusat 0,0 dengan perputaran negatif 270 derajat negatif Y, X, seperti itu. Boleh kita menggunakan rumus yang sudah dibuat ini kesimpulan daripada temuan-temuan yang kita bahas bersama dengan menggunakan koordinat kartesius, dengan catatan 180 ini sama sehingga bisa kita simpulkan. Kita hapus dulu ya. Nah, simpulkan bahwa untuk rotasi X, Y sudut 90 derajat itu menjadi Y, negatif X untuk min 90 derajat. X, Y untuk sudut 90 derajat min Y, X. Untuk X, Y 180 derajat atau negatif 180 derajat itu saya hapus kesimpulan saya hapus ini, sama 270 saya kumpulkan di sini ya. Kesimpulan untuk X, Y dengan sudut min 90 derajat
atau 270 derajat, didapat bahwa Y, min X seperti ini. Untuk X, Y dengan sudut 90 derajat min 270 derajat itu sama min Y, X. Untuk X, Y dengan sudut 180 derajat atau dinegatifkan juga 180 derajat itu sama, yaitu min X, min Y. Sudah kita simpulkan bahwasanya hasil yang kita cari itu seperti ini, terkait dengan perubahan titik atau menjadi bayangan titik rotasi atau perputaran. Tinggal kita pakai saja contoh ya. Contoh, ada suatu titik A misalkan negatif 5,6 misalkan dirotasikan dengan pusat 0,0 misalkan 90 derajat, maka bayangannya X-nya berapa, Y-nya berapa di situ. Maka kita bisa di bawah sini ya, X, Y. Kalau rotasi 90 pakai yang mana? Yang ini, min Y, X. Maka Y-nya adalah 6, taruh depan min Y, jadi negatif 6. Min 5 itu X, di sini tidak ada perubahan, X-nya tetap, ya berarti tetap min 5. Sudah selesai. Sehingga seperti itu hasilnya. Coba lagi contoh 2, misalkan saya buat contoh 2. B misalkan min 2 negatif 3 misalkan, rotasi pusat 0,0, sudutnya yang diputar negatif 180 derajat misalkan. Maka titik bayangan baru adalah, nah ini X, ini Y. Mana rumus yang dipakai? Ini negatif X, negatif Y. Nah, X-nya min 2 terkena negatif min 2 jadi 2. Min 3 dinegatifkan, Y-nya min, berarti di 3. Seperti itu dalam penggunaan titik terhadap rotasi, terkena sudutnya berapa negatif, berarti searah jarum jam. Kalau positif adalah berlawanan arah jarum jam.